Pengantin wanita sudah tiba. Saat yang baik telah tiba. Tuan muda Nyonya sekarang silahkan membungkuk kepada langit dan bumi. Ini. Banyak sekali. Wanginya enak. Kamu bisa memakannya setelah kembali. Bungkuk. Bungkuk lagi. Tuan muda Nyonya. Silahkan membungkuk kepada Tuan dan Nyonya. Bungkuk. Bungkuk lagi. Tuan muda Nyonya sekarang saling membungkuk. Semoga pernikahan kalian harmonis dan abadi. Di negara Ji tidak peduli seberapa rendah seorang wanita, dia tidak akan berbagi pasangannya dengan orang lain. Jika ini keputusannya, saya akan pulang ke negara Ji. Saya tidak akan pernah kembali lagi. Nyonya. Baiklah, saya lelah sekarang. Tinggalkan saya sendiri. Tapi... Wei, Di mana dia? saya tidak tahu. Bukankah mereka bilang dia ada di sini? Tepat sekali. Dia ada di sana. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis begitu keras? Han bilang kamu hilang. Kami sedang mencarimu. Sudahlah, sudahlah. Mereka sudah melakukan ritualnya. Yin Zheng. Putri Yuanying datang jauh-jauh untuk menikah denganmu. Kamu harus lebih pengertian. Juga saling menghormati dan mencintai. Sekarang dan selamanya. Mengerti? Yin Zheng. Saya ngerti. Yuanying. Yin Zheng harus menghadiri rapat setiap hari. Sebagai pasangannya, kamu akan mengurus rumah tangganya dan membantunya. Dimengerti. Bahkan jika itu pemakaman mereka itu tidak ada hubungannya denganmu. Dan aku pikir Yin Zheng adalah pria baik. Lihat apa yang dia lakukan sekarang. Sudahlah, sudahlah. Aku akan pergi dan membawamu. Yang mulia, Li Wei adalah prioritas kita di sini. Mari lupakan mereka, kami akan menghabiskan waktu bersamamu hari ini. Lagi pula tidak ada yang berpatroli hari ini. Kita hanya harus kembali sebelum mereka mengunci gerbang istana. Baiklah. Ayo. Ini akan mengalihkan pikiranmu. Sangat tidak adil. Nona, SSST sekarang sudah ada Li Wei. Sekarang Zheng harus menikahi wanita lain? Mereka kejam. Nona Song. Tenanglah tolong. Jika orang lain mendengar, ini mereka akan mengkritik Tuan Muda Kinam. Apa yang dikatakan Zheng? Apa yang bisa dia katakan? Itu adalah pernikahan yang dia hanya bisa menerimanya. Dia sudah melakukan ritualnya. Dia melakukannya? Tidak mungkin. Baifu. Mereka tidak punya hati. Hanya satu demi satu. Berapa banyak lagi? Kapan ini akan berakhir? Baifu. Mereka menggertakku. Nona, lab dengan ini. Sangat tidak adil. Baifu. Aku tidak percaya Putri Yuanying ini. Dia pernah dengkin pengenon. Ketika dia melihat bagaimana kamu mabuk setelah segelas. Itu tidak pantas untuk seorang wanita. Bagaimanapun dia tidak seharusnya menjadi pasangan saya. Apakah saya berperilaku buruk tadi? Tidak, kamu bermain peran dengan baik. Bermain peran.
Kamu selalu menjadi seseorang yang tenang. Kamu tidak akan melupakan etika di depan orang lain. Sebelum kamu pergi, kamu bahkan menyapa sang putri. Tapi kamu terjatuh tepat setelah kamu pergi. Kamu berusaha keras untuk mempromosikan Nyonya. Tapi pernikahan ini dengan Putri Yuan Ying datang tiba-tiba. Betapa lelucon yang kejam. Saya hanya khawatir Nyonya mungkin. Tuanku. Tuanku, Nyonya sudah tidur. Saya perlu berbicara dengannya. Sekarang bukan saat yang tepat. Kenapa tidak? Kamu bisa menemuinya. Tapi sekarang bukan saat yang tepat. Tuanku, silakan kembali. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu padanya. Saya Leikin Kembe Lai Tuanku. Nyonya sudah tidur sekarang. Tuanku, kamu bisa menemuinya. Tapi tidak hari ini. Sudah selesai. Bajingan. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Selama upacara, dia sangat kesal. Jing Hao Jia dan saya membawanya keluar untuk berjalan-jalan. Dan kemudian ini terjadi. Ya itulah yang terjadi. Terserah kamu. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Saya sudah mengantarnya kembali. Saya harus kembali sekarang. Terima kasih. Kamu berjanji padaku. Yin Zheng. Kamu pembohong. Kamu janji padaku. Pembohong. Maaf. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Nyonya. Nyonya, apakah Anda akan pergi? Saya sudah bertanya-tanya. Tuan memerintahkan pernikahan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda ke-6. Dia terpaksa. Yuping katakan sesuatu. Tidakkah kamu ingin Nyonya dan Tuan Muda bersama? Pada titik ini, tinggal di sini hanya akan memperpanjang penderitaannya. Mengapa kita tidak menyerah saja? Lalu, bawalah makanan Nyonya. Sudahlah. Kita akan bertemu lagi. Sangat sulit bagi dua orang untuk bersama. Perubahan tidak bisa dihindari. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya tidak menginginkannya lagi. Aku tahu dia mendapat nasib buruk, tapi aku tidak bisa menerima hasil ini. Tuan? Li Wei tidak ada di sini. Jangan masuk, Tuan. Aku ingin berbicara denganmu. Aku tidak mau. Aku sudah membicarakan semuanya dengan Putri Yuan Ying. Percakapan antara kamu dan istrimu bukan urusanku.
Silakan pergi sekarang. Li Wei. Nyonya, Tuan pasti juga kesal. Silakan bicara padanya. Tidak. Bicaralah padanya jika kamu mau. Seperti yang kukatakan, aku tidak ingin berbicara denganmu. Ini aku. Aku baru saja melewati taman. Tebak apa yang kudengar? Apa? Yuan Ying langsung menunjukkan kekuasaannya. Dia mengembalikan semua orang yang dikirim Departemen Urusan Istana ke sini dan membuat aturan baru. Tidak ada yang boleh mendekati Rune Belajar. Pelanggar akan menerima 18 kali cambukan. Tidak ada yang boleh berkeliaran sendirian. Pelanggar akan menerima 18 kali cambukan. Tidak ada yang boleh pergi tanpa izin. Pelanggar akan menerima 18 kali cambukan. Ayo pergi. Mari kita isengin dia. Menurut Hua Ben, aku tidak akan bertahan melewati bab ini. Aku harus lari Ya sekarang. ampun, dasar pengecut. Sheng dan kamu saling mencintai. Bagaimana bisa kamu menyerahkan kekasihmu? Saling mencintai apa? Aku tidak mencintainya. Aku harus kabur. Nyonya. Nyonyaku meminta kehadiranmu. Silahkan. Nona Song, saya ingin berbicara dengan Li Wei. Tolong beri kami privasi. Jika saya pergi sekarang, siapa tahu hal buruk apa yang akan kamu lakukan pada sahabatku di sini. Selain itu, mengapa saya harus? Saya tidak punya alasan untuk berdiri di sini. Semoga Tuhan memberkatimu. Hati-hati. Nona Li, mohon tenang. Saya tidak gugup. Bisakah kamu membaca buku besar? Apakah kamu pernah mengelola keuangan untuk tuanmu? Tidak. Pembagian gaji bulanan, manajemen sumber daya manusia. Apakah kamu tahu itu? Saya telah membaca beberapa buku, jadi saya sedikit tahu. Tidak kalau begitu. Penerimaan pesta dan etiket makan. Apakah kamu mengetahuinya? Saya sudah belajar sedikit. Makanan adalah keahlian saya. Keahlianmu. Saya sudah melihat menu pesta. Ada banyak masalah. Silakan perbaiki. Saya sibuk, saya harus pergi. Berhenti. Ikut saya untuk menemui Tuan Muda ke-6, untuk menyelesaikan semuanya. Kenapa? Saya tidak ingin melihatnya. Jika kamu bisa bicara, kamu belajar untuk memperbaiki kesalahpahaman. Jika kamu bisa mendengar, kamu belajar untuk mendengarkan. Jangan lari dari masalah, karena kamu malu atau takut. Bolak-balik ini hanya membuang waktu. Ayo. Kesalahpahaman. Saya sudah membicarakannya dengan Tuan Muda ke-6. Ketika dia mendapatkan pijakan di majelis istana, dia akan melepaskan saya. Kenapa? Terkejut. Saya tidak ingin ikut campur dalam hubungan kalian. Ayah saya berpikir saya diincar. Dan dia ingin menjual pernikahan saya. Dan begitu, dia memilih yang paling potensial. Di antara tuan muda dari negara Sin, saya dipaksa untuk berada di sini. Tapi ini hanya kemunduran kecil. Untuk Yin Zheng, saya adalah penasihatnya. Sedangkan untukmu, dia menginginkanmu untuk menjadi pasangan sahnya.
Buat keputusanmu sekarang. Jika kamu setuju dengan ini, saya akan membimbingmu. Saya akan mengawasi pelajaranmu dan etiketmu, sampai kamu layak mengelola istana dalam. Apakah kamu siap untuk ini? Saya tidak tahu. Aku harus memikirkannya. Kehadiranku di negara Sin adalah kesalahan yang masih menunggu perbaikan. Memaksakan pernikahan. Seperti memaksakan kesepakatan. Aku tidak pernah berhenti melawan. Kalian berdua saling memiliki perasaan. Apa kau sudah ingin menyerah? Li Wei, aku tahu, kamu kesal, karena dia tidak berbalik dari pengaturan itu. Tapi aku juga pernah gagal. Tidak mengherankan jika dia juga bisa terhambat. Yang Mulia ke-6 memiliki potensi. Setelah dia matang, dia bisa mengatasi semua rintangan. Dan bersamamu selamanya. Baiklah, itu kesepakatan. Untuk masa depan yang kita inginkan bertiga, kita tidak boleh menyerah. Apa yang mereka bicarakan? Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Dilihat dari ekspresi mereka. Apakah Yuan Ying mengusir Li Wei? Kurasa tidak. Li Wei, aku sudah punya rencana untukmu. Kamu akan menjalaninya dengan patuh dan menjadi pasangan yang setia. Shi Liu. Jangan terburu-buru. Saya setuju Yang Mulia. Buku-buku ini untukmu. Hanya yang paling atas, untuk Li Wei. Apa itu surat penolakan Li Wei? Aku tidak percaya. Dia meminta Zheng untuk memberikan surat penolakan itu langsung kepada Li Wei. Aku juga telah menyusun rencana. Catatan perdagangan negara Jin untuk Yang Mulia. Apa? Yang harus Yang Mulia hadapi sekarang adalah pembayaran cicilan ke negara Jin. Negara Sin belum membahas apapun tentang pembayaran kembali. Jadi saya kira, rencana pendanaan yang diusulkan oleh Yang Lords lainnya tidak memuaskan Yang Mulia. Ini akan menjadi kesempatan bagi Yang Lord ke-6. Saya sangat setuju. Bolehkah saya tahu? Apakah saya bisa keluar dari rencana ini sepenuhnya? Saya ingin pulang. Tidak. Bagaimana bisa Anda bilang tidak? Apa yang memberi Anda hak untuk mengatakan tidak Yang Mulia? Maaf. Jika kita sudah jelas, lanjutkan dengan tugas Anda. Belajar sekarang, Yuan Ying, Anda tidak akan menyangkal Li Wei dalam upaya untuk mengklaim kekuasaan atas rumah tangga ini. Non. Tidak apa-apa Li Wei. Saya tidak akan lari kali ini. Hanya saya yang bisa mengusir Anda. Saya tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Song Wu. Dia tidak mengusir saya. Anda merobek dokumen yang diberikan Yuan Ying kepada saya. Song Wu. Minta maaf. Mengapa saya harus? Non Song adalah anak angkat Nyonya He. Dia bukan bagian dari rumah tangga ini. Jadi saya tidak punya hak untuk campur tangan. Saya akan memberitahu Nyonya He tentang hal ini. Dan biarkan dia yang memutuskan. Saya minta maaf. Dokumennya sudah hancur. Permintaan maaf tidak akan menjembalakannya seperti semula. Tapi Li Wei harus membaca buku ini. Jadi tolong, Non Song, tolong tempelkan semua potongan itu. Satu persatu. Bersama-sama. Kementerian Urusan Istana menugaskan kami di sini. Setelah sekretariat dibentuk, kami akan membantu Anda dalam pengelolaan rumah tangga. Saya dipanggil Zhuang. Orang-orang di istana memanggilku Zhuang Momo. Mungkin kami punya beberapa komentar mengenai urusan dalam istana. Lagi pula kamu masih muda dan belum berpengalaman. Kuharap kamu tidak keberatan Nyonya. 4 dari kami akan bertanggung jawab atas para pelayan. Taman belakang,
gudang dan barang-barang lainnya. Ada 2 kunci untuk gudang. 1 untuk kami, 1 untuk kamu. Mungkin departemen urusan istana di sini punya aturannya sendiri. Tapi di kediamanku, Momos hanya boleh berbicara setelah diberi izin. Nyonya, ini pasti salah paham. Zhuang Momo hanya ingin membantumu. Memiliki sekretariat adalah hal yang serius, dan kami tidak ingin ada kesalahan. 4 dari kami adalah yang paling berpengalaman, dan kami hanya khawatir karena kamu baru saja tiba. Karena kamu begitu berpengalaman, izinkan aku mengajukan pertanyaan. Seseorang dari gudang datang kepadaku hari ini. Orang itu mengatakan arang tidak sesuai dengan catatan. 20 liang arang hilang. Pelayanlah yang pergi mengambil arang. Beberapa menerima arang dari gudang, beberapa mengambil arang sendiri. Bolehkah aku tahu, apakah ini cara kalian berempat mengurus hal ini? Kalian ingin keuntungan dari posisi ini, tapi tidak mau bertanggung jawab. Jika kalian tidak bisa memikul tanggung jawab, maka posisi ini tidak membutuhkan kalian. Aku akan menunjuk seseorang untuk menangani ini. Kalian akan melapor kepadaku setiap bulan. Tapi setiap kali aku bertanya sesuatu, kalian harus punya jawabannya. Aku tidak punya banyak hobi, kecuali membaca buku besar. Aku akan bertanggung jawab atas semua buku besar dan kunci gudang. Tapi apakah aku bilang kamu boleh bicara? Kecuali dipanggil, janganlah kamu berkeliaran. Pelajari aturan di sini bersama Superintenden Su. Kalau kamu berbuat baik, kamu akan diberi hadiah. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum. Kalau kamu tidak ingin tinggal di sini, aku tidak akan memaksamu. Cukup beritahu Departemen Urusan Istana sendiri. Bubar. Dimengerti. Tenanglah sekarang, aku sudah memeriksa catatan keuangan dan menemukan banyak ketidaksesuaian. Jadi kita perlu menyesuaikan skala dan mengurangi pengeluaran kita. 2 Momo yang berbicara tadi, apa anting yang mereka pakai? Nyonya, yang di sebelah kanan memakai anting giok, yang di sebelahnya memakai anting perak. Kalian berdua bisa tinggal, sedangkan kalian berdua jangan khawatir. Aku akan meminta Departemen Urusan Istana untuk menempatkan kalian di tempat lain. Dimengerti, dimengerti. Katakan namamu. Nyonya. Aku Shiliu, dia Putao. Putao pelayan, kepala Momo memberi kami nama. Shiliu pelayan, untuk melambangkan kesuburan. Aku di sini bukan untuk melahirkan anak. Kamu pandai merayu. Lakukan itu di depan orang-orang penting lainnya, dan kamu akan mendapat keuntungan dari mereka. Tapi tidak perlu merayu aku. Aku tidak ingin mereka yang bekerja diam-diam merasa kecewa. Ya, Nyonya. Kalau tidak ada orang di sekitar, jangan panggil aku Nyonya. Panggil saja Yang Mulia. Ya Yang Mulia, ya Yang Mulia. Bubar. Aku sudah mengatur ulang perencanaan dan daftar tamu untuk pesta. Yang sebelumnya terlalu bertele-tele. Pesta air terdengar menyenangkan. Tapi ini tidak cocok untuk pesta pelantikan. Ganti kembali ke pesta tradisional. Saya akan segera melakukannya. Anda pasti Chef Liu Baoquan. Ya, Nyonya. Menu untuk pesta pelantikan ada di sini. Silakan lihat. Tanyakan saya jika ada pertanyaan. Api Nyonya. Menu selir dari Yang Lord ke-6. Menunya tidak cocok untuk pesta. Hidangannya rumit. Jika Anda terlalu sibuk hari itu, Anda akan terburu-buru. Juga, orang-orang akan minum pada kesempatan ini. Hindari menyiapkan makanan penutup lengket yang butuh waktu lama untuk dicerna. Tamu kita akan mengalami gangguan pencernaan jika tidak. Diingat Nyonya. Terima kasih. Kembali bekerja sekarang. Oke. Nenek. Salam. Apa yang Anda panggil saya Tuan? Tuan? Jangan formal.
Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yin An yang Lord ketiga dari negara Sin. Ibu saya berasal dari negara Jin. Dia adalah cucu perempuan dari sepupu Anda. Kita cukup jauh, jadi tidak perlu menyebut keluarga kita. Saya harus. Lihat, kita berdua dari negara Jin. Saya yakin Anda juga pintar dalam bisnis. Saya memiliki banyak toko di negara Sin. Jika Anda tertarik, kita bisa bekerja sama. Saya akan mencari peluang bisnis di luar sana. Sementara Anda tinggal di rumah dan memberikan pinjaman. Kita berdua akan meninggalkan warisan. Tidak, terima kasih. Saya tidak tertarik. Nenek, jika Anda tidak tertarik pada pinjaman, bagaimana dengan toko? Timur Barat, Selatan Yura. Pilih satu area, kamu kasih uangnya. Dan aku yang Yuris kerja kersna. Bagaimana menurutmu? Pilih tempat mana saja yang kamu mau. Ini sangat menguntungkan. Bibi. Tuan muda ketiga menakutiku hari ini. Apa dia dari negara Jin? Dia tidak terlihat seperti orang Jin. Kudengar dia punya banyak bisnis di luar sana. Tokonya ada di mana-mana di ibu kota negara Sin. Itu hal yang sangat Jin. Nyonya. Saya sudah melakukan semua yang Anda minta. Jangan khawatir, mereka akan dieksekusi dengan sempurna. Terima kasih. Jika ada hal lain saya, Ada sesuatu yang perlu Anda ingat, Kepala Su. oh ini tentang sekretariat. Ada 88 klausul dan 372 subklausul. Nyonya, apa Anda menulisnya saat malam pengantin? Ya, saya punya yang lain juga, dan saya perlu menyerahkannya satu persatu, agar Anda tidak bingung. Setelah kita mendirikan sekretariat, semuanya harus mengikuti protokol. Benar. 1. Pelayan istana dalam tidak boleh berkeliaran. Mereka harus berjalan berpasangan agar bisa saling mengawasi. Nyonya, Anda menghafal semuanya? Saya selalu punya ingatan yang baik. 2. Sulit menjaga kebersihan istana luar. Kecuali ada tugas, tidak ada yang boleh keluar. Pelanggar akan mendapat 18 kali cambukan. Nyonya, saya bisa membaca. Izinkan saya mempelajari materinya. Mendengarkan adalah cara terbaik untuk menghafal. 3. Kecuali diizinkan oleh Tuan Anda. Para pelayan istana dalam tidak boleh memasuki ruang belajar Tuan Muda. Orang yang tidak berkepentingan juga tidak boleh berkeliaran di depan ruang belajar. 2 pintu yang menghubungkan ruang belajar dan istana dalam akan dijaga oleh orang dalam 3 shift. Tidak ada yang boleh meninggalkan posisi tanpa alasan yang valid. Pelanggar akan menerima 18 cambukan. Buku ini robek. Bahkan permintaan maaf tidak bisa memperbaikinya. Tapi Li Wei masih harus membaca buku ini. Jadi, saya meminta Nona Song untuk menempelkannya kembali, sepotong demi sepotong, seperti semula. Karena dasar Anda terlalu buruk. Saya khawatir pelatihannya akan memakan waktu lama. Tapi, Anda tidak boleh bermalas-malasan. Saya sudah menulis contohnya. Tuan silakan ikuti. Kebijakan saya di negara Sin dianggap. Terima kasih Yang Mulia. Tidak buruk. Anda mendapatkan 3 nilai. Lanjutkan. Tuan, sebelum rencana selesai, saya harap Anda bisa lebih rajin. Jangan terobsesi dengan cinta. Tapi saya sedang mencari Anda. Kebetulan saya punya ide untuk membayar hutang kita ke negara Jin. Karena Anda punya solusi. Jangan hanya berdiri di sana. Pergi dan siapkan memorialnya. Ya. Ada satu kesalahan. Hanya satu. Tidak ada yang bisa mendapatkan nilai sempurna. Biar saya tunjukkan.
Saya tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Anda memang mengesankan Nona Yuan Ying. Tiga kunci? Saya sudah bilang sebelumnya, untuk alasan kesehatan, tidak akan ada lagi camilan tengah malam. Kamu harus tidur sebelum tengah malam. Camilan tengah malam. Aku tidak makan camilan tengah malam. Si anjing yang mau makan. Baifu pengen camilan, jadi aku cari makanan. Tidak ada camilan tengah malam di rumah besar ini. Baifu juga tidak boleh. Ayo tidur sama aku. Baiklah. Nyonya muda pertama Jiang Yu berasal dari negara Ying. Dia suka bikin sup untuk kesehatan. Nyonya muda kedua Zhao Fangru berasal dari negara Dai. Dia suka luo sifen dan tahu busuk. Nyonya muda ketiga Dong Haitang berasal dari negara Chang. Namanya diambil dari buah apel kepiting yang banyak di negara Chang. Dia tidak punya pantangan makanan. Nyonya muda keempat An Siwan berasal dari negara Mo. Dia suka makanan manis. Akhirnya kamu hafal semuanya. Yang mulia, kita bisa makan dulu sebelum menghafal. Tuan, semua orang harus punya rasa malu sebelum pindah dari istana. Aku dianggap guru Li Wei dan asistenmu. Aku harap kamu bisa mendukung setiap keputusan yang kuambil. Ayo makan dulu. Sudah baca informasi pertukaran ekonomi antara negara X Sudah. dan negara Jin tahun-tahun ini? Makan. Akan lebih mudah aku menemui kamu setelah kamu pindah dari istana. Setelah kamu pindah, apakah Putri Yuan Ying akan tinggal di halaman utama ini? Di mana kamu akan tinggal? Aku akan tinggal di halaman timur. Apakah dia menyulitkan kamu? Yuan Ying sangat tegas padaku, tapi aku tahu dia melakukan itu karena dia ingin aku menjadi lebih baik. Dia berharap aku punya kemampuan untuk mengurus rumah tangga bersamanya. Selain itu dia orang yang bijaksana. Kamu bisa bilang dia adalah atasan yang baik. Tapi baik itu pekerjaan atau pernikahan, sulit bagi kita untuk menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Sebagai selir, kita pasti akan mengalami beberapa kekecewaan. Tahan saja. Dan buat tuanku senang, maka hidup tidak akan terlalu sulit. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kita harus membuat para tuan muda senang? Mengapa wanita-wanita di negara Sin hanya mengandalkan suami mereka? Dan waspada terhadap suasana hati suami mereka, jika mereka tidak terkungkung di rumah. Aku yakin wanita-wanita ini bisa mencapai sesuatu yang hebat. Seseorang seperti Yuan Ying bisa saja sudah memiliki prestasinya sendiri sekarang. Beraninya kamu menguping pembicaraan para nyonya? Dia bukan nyonyaku. Dia sedang membicarakan nyonyaku dengan buruk. Kenapa aku tidak boleh mendengarnya? Kamu berbohong. Nyonyaku tidak akan pernah bergosip di belakang orang. Jika kamu punya banyak waktu luang, kenapa tidak memperbaiki dirimu sendiri? Nyonyaku itu efisien dan cerdas. Beraninya dia membicarakan nyonyaku dengan buruk? Beraninya kamu mengatakan itu? Yuping, hentikan. Nyonya, dia membicarakanmu dengan buruk. Apakah nyonyaku adalah orang yang bisa kamu fitnah? Nyonyaku adalah nyonya terbaik di dunia. Tidak nyonyaku. Cukup. Kamu memata-matai mereka dan bertengkar dengan mereka. Kamu bahkan berkelahi di depan nyonyanya. Nyonya, maafkan aku. Tapi aku tidak tahan ketika mereka membicarakanmu dengan buruk. Perlindunganmu lebih buruk daripada orang lain yang memfitnahku. Kamu punya tugasmu. Selain tugasmu, kamu harus punya hidupmu sendiri. Meskipun itu berarti belajar lebih banyak. Itu lebih baik daripada memperhatikan hal yang tidak senonoh seperti ini. Maafkan aku. Aku tahu kamu melakukannya karena kamu setia padaku. Tapi kita selama ini menjalani hidup dengan damai. Sekarang kamu telah menyebabkan perselisihan. Ini akan membuat suasana canggung ketika kedua belah pihak bertemu. Akan sulit untuk bekerja sama setelah ini. Lain kali, kamu harus berhati-hati. Ya nyonya. Hentikan tangismu. Bangkitlah, ayo pergi dan minta maaf pada Li Wei.
Ya, Kita seharusnya meminta maaf. maafkan aku. Aku seharusnya tidak menguping percakapan kalian. Aku juga tidak seharusnya memulai pertengkaran. Aku tidak akan melakukannya lagi. Semua sudah baik-baik saja. Aku juga bersalah dalam hal ini. Yang Mulia melakukan ini demi diriku. Aku seharusnya tidak mengatakan bahwa dia keras. Aku juga minta maaf. Tolong hukum aku. Lupakan saja. Aku sudah menegurnya. Kalian berdua tidak boleh melakukan ini lagi. Ya. Tuan Muda Mahkota. Kita punya 6 bulan tersisa untuk membayar utang ke negara Jin. Tapi kita memberi negara dan waktu 3 tahun untuk membayar kita kembali. Akan sulit mengumpulkan uang. Untuk negara Jin, Pangeran Mahkota Muda. Saya sudah jelaskan bahwa negara dan tidak bertanggung jawab atas utang negara Sin. Tuan, Yang Mulia tidak bermaksud memindahkan tanggung jawab ke negara dan dia hanya khawatir kita tidak bisa mengumpulkan uangnya. Saya memerintahkan para pejabat untuk membahas solusinya. Jangan dengarkan omong kosongmu yang berulang-ulang. Jika seorang anak berusia 3 tahun di jalanan bisa menyimpulkan situasinya, mengapa aku perlu mengumpulkan semua pejabat di sini? Yang keenam muda, kamu belum berkata apa-apa sejak menghadiri sidang pengadilan. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Jangan takut membuat kesalahan. Aku tidak akan keberatan. Ya Tuan. Tuan. Menurutku, kita harus menepati janji untuk membayar hutang ke negara Jin dengan cicilan, sehingga kita bisa membangun prestise kita. Setelah menikahi putri negara Jin, apakah kamu memihak mereka? Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Aku memang punya saran. Merkantilisme. Bagaimana kamu bisa menyarankan merkantilisme di negara Sin? Yang keenam muda, bicaralah dengan hati-hati. Merkantilisme di atas sarjana akan membawa bencana. Diam. Aku tidak bermaksud memberdayakan merkantilisme, tapi jika kita meliberalisasi sistem pasar, itu bisa membantu negara Sin mengumpulkan uang dengan cepat. Konyol. Sistem pasar menjamin keamanan rakyat. Setelah pembatasan dicabut, siapa yang akan menjaga ketertiban di kota? Mendorong kesombongan pedagang, mencari keuntungan, dan merendahkan integritas. Bukankah kita akan berakhir hanya mencari keuntungan? Seperti negara Jin. Menurutku, merkantilisme hanyalah sebuah strategi. Kita harus mendidik rakyat sambil meliberalisasi pasar. Kita tidak boleh membiarkan kemewahan merusak integritas kita. Tuan. Menurutku Sheng sudah punya ide. Setelah kamu memperbaiki dan menyempurnakannya, tuliskan memorial untuk kubaca. Ya Tuan Putra. Nona Yuan Ying. Aku lelah. Seluruh tubuhku sakit dan penglihatanku kabur. Aku benar-benar tidak bisa berkonsentrasi lagi. Menyeimbangkan kerja dan istirahat adalah cara untuk belajar. Jangan sekali-kali memikirkannya. Nona Yuan Ying. Jika aku punya ekor seperti Baifu, itu sudah berubah menjadi gasing. Bisakah kau mengasihaniku? Biarkan aku istirahat dan makan sesuatu. Kau tersenyum, berarti ya kalau begitu. Tunggu. Biarkan aku melihat pertanyaan yang kau jawab. Kau benar 5 dari 10. Jadi kau dapat 5 nilai. Lalu,
Kau bisa istirahat sebentar. Yuan Ying, kau yang terbaik. Apakah kau mengusulkannya di rapat hari ini? Ya, Tuan Putra Mahkota dan yang lainnya menentangnya kan? Jika aku tidak salah, mereka mengolok-olokmu menggunakan pernikahan kita kan? Jika ini terjadi lagi, kau bisa bilang, aku bisa mengurus masalah ini sendiri. Kau bertingkah lebih seperti guruku daripada Tuan Dai sendiri. Karena kau telah berkenan menjadi asistenku. Belajarlah untuk mempercayai pasanganmu. kurasa Li Wei cukup bisa diandalkan. Mengapa kau tidak merenungkan? Alasan aku tidak mempercayaimu? Tolong lakukan yang terbaik, sehingga kau layak menjadi pasanganku. Ya, aku mengerti. Rasa percaya dirimu sungguh tak terukur. Sama halnya denganmu. Mengapa kita tidak? Yang mulia, selesai membaca memorial sebelum pergi makan. Berhenti menundanya. Ya, Yuan Ying sangat perhatian. Aku menaruh mangkuk Baifu di pavilion. Ketika Yuan Ying lewat nanti, dia pasti akan membersihkannya. Aku sudah melatih Baifu selama 3 hari untuk melindungi makanannya. Selama Yuan Ying lewat, dia akan menggonggong padanya. Dia datang. Berikan Baifu padaku. Baifu, pergi. Non, apakah Nyonya akan terluka? Manis sekali. Baifu pengkhianat. Apa kamu sudah makan banyak belakangan ini? Li Wei? Berhenti bermain-main. Tipu muslihatmu tidak akan berhasil padanya. Ayo. Apa kamu akan membiarkannya menguasai rumah kita? Dia berani melakukan ini sekarang. Lain kali dia akan merebut Zheng dan mengusir kita. Dia tidak akan melakukan itu. Yuan Ying, bukan wanita yang akan terkurung di rumah. Kamu juga lapar. kamu membuatku takut. Kamu yang membuatku takut. Aku kira kamu Yuan Ying. Aku sudah mencari di mana-mana. Tidak ada makanan lain. Kita hanya punya ini. Aku tidak suka roti kukus. Mereka tidak enak. Mereka akan terasa enak setelah kamu menambahkan sesuatu. Cobalah. Enak tidak? Sudah kubilang. Kita hanya punya sedikit madu tersisa. Kalau kamu orang lain, aku tidak akan memberikannya padamu. Lalu kenapa kamu memberikannya padaku? Jangan mencoba melakukan sesuatu yang mencurigakan padaku. Di masa sulit ini.
Kita berdua dalam kesulitan yang sama, jadi aku bersimpati padamu. Apakah kamu aku ingin? Kenapa kamu tidak duluan? Apakah kamu masih ingin pergi? Aku sudah memikirkannya. Ini. Yuan Ying adalah pasangan sahmu. Sebelum dia keluar dari situasi ini, kita sebaiknya mengurus urusan kita sendiri. Kita bisa bicara tentang masa depan lain kali. Jika kamu masih lapar, kamu bisa makan lagi. Kamu harus makan lebih banyak. Kamu harus makan karena kamu punya masalah Aku perut. sudah kenyang, jadi kamu bisa makan lebih banyak. Aku juga sudah kenyang. Apakah dia sudah pergi? Belum. Dia datang. Ayah, biarkan aku kembali ke rumahku. Aku akan masuk istana dan menghadiri rapat. Setiap hari setelah ini, tolong berhenti mengurungku di istana. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Kamu akan bebas setelah kamu meninggalkan istana. Aku sudah cukup dengan tuduhan terhadapmu. Salam ayah. Kami lebih mementingkan pertanian daripada perdagangan selama 1 abad. Pemerintahan sebelumnya tidak berani mencabut pembatasan. Pinjaman luar negeri bisa menjadi kesempatan baik bagi negara kita. Jika kita bisa membebaskan sistem pasar, itu bisa membantu kita mengumpulkan uang dengan cepat. Akan mudah untuk mengumpulkan uang yang kita hutang ke negara Jin. Tapi ini adalah waktu terbaik untuk mengikuti contoh negara Jin. Dengan mencabut pembatasan pada pasar. Ini adalah masalah serius, yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kita hanya bisa mencabut pembatasan langkah demi langkah, sehingga tidak terlihat. Apa yang kamu pikir? Sebaiknya kita lakukan pertama. Kita harus mencabut jam malam dan memulai pasar malam. Tidak akan ada jam malam di negara Sin pada malam tahun baru. Jadi melakukan ini tidak dianggap tergesa-gesa. Pemerintahan sebelumnya tidak berani memulai pasar malam karena tidak ada yang bisa mengelolanya karena perang. Tapi negara kita sekarang damai dan aman. Ini saat yang tepat untuk merekrut bakat-bakat untuk mengelola ekonomi negara Sin. Baik, aku akan serahkan urusan pasar malam padamu. Lakukan dengan tertib. Jangan selengkah demi selengkah. Kamu tidak boleh terburu-buru. Terima kasih ayah. Aku masih punya satu permintaan. An telah menjalankan beberapa bisnis. Jika dia bisa membimbingku.
Kita akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Benar juga. Ayah. Aku memang punya urusan penting di luar istana. Ini pasti bukan. Baiklah. Biarkan dia membantumu. Ya ayah. Aku akan melakukan yang terbaik. Lain kali aku. Baiklah. Aku tidak menyangka kamu bisa memikirkan ide yang begitu brilian. Paman besar. Kamu memanggilku apa? Kamu sudah tahu bahwa Putri Yuan Ying adalah bibiku. Jadi mulai sekarang, kita harus saling memanggil dengan hormat. Aku akan memanggilmu Paman Besar. Kamu bisa memanggilku seperti biasa. Paman Besar. Aku akan pulang dulu. Aku serahkan inspeksi pasarmu padamu. Para wanita, kita akhirnya bebas. Mulai sekarang, kalian sudah banyak menderita selama di istana. Tapi penderitaan adalah pengalaman terbaik. Dia akan mengatakan, melalui awan darah dan api selanjutnya. Melalui awan darah dan api, kita menjadi tahan banting. Kita mengingat perubahan masa lalu. Aku akan menebak sekarang. Kalimat selanjutnya adalah melalui es dan salju, melalui es dan salju. Kita melupakan masa lalu untuk melihat ke depan, untuk tugas yang berat di masa depan. Dia kehabisan ide sekarang. Dia akan mengakhiri pidatonya sekarang. Keenam dari kami akhirnya telah bersatu kembali dengan keluarga yang lain. Pidato yang sama. Seseorang yang tidak berguna. Aku sudah berpikir akhir-akhir ini. Apakah kamu masih merasa sedikit kesepian? Apakah ini yang aku pikirkan? Apakah dia serius? Jadi aku memutuskan untuk mengambil beberapa selir untuk menemanimu. Bagaimana menurutmu? Kami berencana membuatkanmu peti mati. Yang mulia, lihat. Bisnis cukup baik. Apakah ini terlihat baik? Yang mulia cukup teliti. Dia tahu kamu bosan. Jadi dia menggunakan inspeksi Untuk itu sebagai membawamu alasan. keluar dari istana. Dia juga ingin bersenang-senang. Permisi. Bagaimana bisnis Anda? Semua berkat Anda. Bisnis cukup baik. Benarkah? Saya berharap bisnis Anda Apakah makmur. Anda masih membenci Yang Mulia? Penguasa negara Sin memberikan pernikahan. Itu bukan sesuatu yang bisa dicampuri Tuan Muda ke-6. Selain itu bukankah Putri Yuan Ying mengatakan, pernikahan ini tidak dihitung? Aku tidak membencinya. Aku hanya merasa tidak berdaya. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Hukum sial negara Sin yang salah. Tidak bisa dibandingkan dengan negara Ji sama sekali. Permisi. Bagaimana bisnis Anda? Bisnisnya baik. Jika kita memulai pasar malam di masa depan, apakah Anda bersedia menjalankan bisnis Anda? Tentu saja saya akan Bagus. melakukannya. Saya berharap bisnis Anda makmur. Hati-hati. Topeng ini terlihat menarik. Nona lihat ini. Berapa harganya? Aku penasaran. Siapa yang serakah akan uang di sini? Halo Song. Kudengar kamu melibatkan An untuk membantumu mencabut jam malam. Kamu memang berani melanggar hukum leluhur, Aku tidak berani. Aku hanya mengikuti perintah. menyalahgunakan kekuatan orang lain. Jadi kamu menggunakan ayah untuk menekanku sekarang ya? Yang kamu lakukan hanyalah menikahi Putri Jin State. Apakah kamu pikir kamu sekarang seseorang yang penting? Apakah seseorang penting? Tergantung apakah dia bermanfaat bagi rakyat. Tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Siapapun yang membawa keinginan yang mulia dapat mencapai hal-hal besar. Bahkan jika dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Yang mulia, pengetahuanku dangkal. Jangan tersinggung dengan apa yang kukatakan. Aku tidak sedang ingin mendisiplinkan orangmu. Tapi jika ada yang salah dengan kebijakan bisnis, kamulah yang harus mencari cara untuk menanggungnya. Ayo pergi. Nyonya. Itu luar biasa, itu luar biasa. Kamu cukup berani untuk melawan putra mahkota muda. Dia yang memulai denganmu.
Untungnya Nona Yuan Ying membuatku banyak membaca. Kalau tidak, aku tidak akan mengatakan kata-kata yang sopan. Kamu jauh lebih baik darinya. Aku akan mendukungmu. Kepiting segar dijual. Mau kepiting? Ayo pergi. Yuping, bawa ini kembali ke rumah dulu. Dan kirim kira untuk menjemput kami. Baik? Baik, Terima kasih. tidak masalah. Kepiting besar. Kita sudah sampai rumah dengan cepat. Kenapa kita tidak pergi minum-minum saja? Tentu saja. Tidak, kamu tidak boleh minum. Nona Yuan Ying tidak begitu menakutkan kok. Dia tegas demi kebaikan kita. Kamu benar. Guru yang tegas melahirkan murid yang hebat. Kami mengerti maksudnya, tapi mari kita tinggal sebentar. Kita harus santai saja. Tidak apa-apa. Aku lebih suka mengupas kepiting sendiri. Kamu bisa memberikannya ke Yuan Ying. Ini kepiting yang kita beli di pasar hari ini. Sulit membeli kepiting di musim semi, terutama kepiting betina yang gemuk. Kenapa kamu tidak mencobanya? Enak tidak? Negara Jin dekat dengan laut. Pastinya kamu sering makan kepiting. Ya. Aku sering makan kepiting waktu kecil. Aku masih kecil waktu itu. Satu saja tidak pernah cukup buatku. Orang tuaku tahu itu. Jadi mereka membiarkanku makan lebih banyak kepiting. Mereka biasanya sangat tegas padaku. Mereka lebih longgar. Kalau menyangkut hal-hal sepele seperti makan kepiting. Yuan Ying. Tapi, kepiting sifatnya dingin. Jadi kamu tidak boleh makan terlalu banyak. Yang mulia hanya boleh makan setengah kepiting. Kalau tidak bisa memicu sakit perutmu. Ya, Aku akan makan sisanya untukmu. Kamu juga tidak boleh makan terlalu banyak. Kamu selalu rakus kalau soal makanan. Kalau kamu memanjakan diri, orang luar akan tahu kesukaanmu. Itu bisa menjadi kelemahan. Berarti aku boleh. Bagaimana menurutmu, Nona Song? Makan hanya untuk mengenyangkan perut. Hanya dengan moderasi, seseorang bisa melatih pikirannya. Ini cuma beberapa kepiting. Apakah kamu juga tidak suka makan kepiting? Buatlah pengecualian dan nikmatilah. Tidak serius kan? Berhenti memberi diri terlalu banyak tekanan. Bukan tentang kepiting. Tentang pengendalian diri. Saya sudah kenyang. Kamu bisa menikmati makananmu.
Tuan kaligrafi Anda semakin baik. Salam ayah. Bangunlah. Bagaimana keadaan di rumah? Apakah kamu akur dengan Putri Yuan Ying? Terima kasih atas perhatiannya ayah. Semuanya baik-baik saja. Saya tahu kamu menyukai Li dari negara Ji. Tapi dia berasal dari latar belakang yang sederhana, jadi tidak mampu mengambil tanggung jawab. Sejak insiden negara dan tahun lalu. Saya memiliki harapan tinggi untukmu. Kamu harus membantu pengadilan di masa depan. Jadi, kamu membutuhkan istri yang mampu untuk membantumu. Ya, Selain pesta pelantikan Song, saya tidak pernah menghadiri pesta pelantikan siapapun, dan saya tidak akan memihakmu. Ambil kata-kata ini sebagai hadiah untuk pelantikanmu, dan sebagai tanda niat saya. terima kasih ayah. Ada satu hal lagi. Qi akan mencapai usia dewasa, dan Yan telah bekerja keras sejak kecil. Saya berencana untuk membiarkan mereka memulai kantor mereka dan menghadiri sidang pengadilan bulan depan. Kamu harus membantu mereka. Ini juga hal penting bagimu. Ya ayah. Dia hanya anak dari selir. Berani-beraninya, dia mencampuri urusan Kementerian Keuangan saya. Dia hanya menggunakan pembayaran utang ke negara Jin sebagai alasan untuk ayah menyetujui idenya. Undangan pesta pelantikan Jing Yuan. Apakah kamu akan menghadiri pesta pelantikan Zheng? Apakah dia layak? Kamu benar. Hanya anak dari selir yang mendirikan sekretariat. Dia tidak layak untuk kehadiran putra mahkota. Song. Saya khawatir Zheng akan menggunakan pesta itu untuk mempengaruhi orang lain. Untuk memulai pasar malam. Sebarkan kabar bahwa saya tidak akan hadir pada pesta peresmiannya. Jika Anda tidak hadir, tidak ada yang berani menginjakkan kaki di kediaman Tuan Muda ke-6. Jika mereka melakukannya, itu berarti mereka melawan Anda. Ingat, pastikan untuk mengatur tempat duduk sesuai urutan dalam daftar. Tidak boleh ada kesalahan. Ya. Banyak sekali tamunya. Ini daftar tamu terbaru. Kami telah menyediakan 4 meja untuk tamu penting. Mereka akan berada di ruangan ini. Tuan muda dan istri mereka akan menempati 2 meja. Dan 2 meja untuk kerabat perempuan pejabat senior. Pastikan Anda familiar dengan prosesnya. Dan pengaturan tempat duduk tamu. Anda bisa mengajak tamu wanita berkeliling taman. Saya ahli dalam hal itu. Anda bisa mempercayakannya pada saya. Superintendent Su, beritahu para pelayan untuk menjaga pintu selama pesta berlangsung. Terutama di halaman belakang dan depan. Jika ada yang masuk dalam keadaan mabuk, beri mereka sup penghilang mabuk. Dan biarkan mereka tidur. Baiklah. Sekarang, Anda bisa menyalakan kembang api. Pastikan suaranya cukup keras. Mohon tenang yang mulia. Ayo. Saatnya menyalakan kembang api. Li Wei. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan tadi? Ya, Sangat baik. Ingat apa yang saya katakan. Dan lakukan sesuai dengan itu. Ketika Anda menjadi pasangan sahnya, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Ketika harus mengadakan pesta lain kali. terima kasih Nona Yuan Ying. Lanjutkan. Kantor sudah buka. Selamat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya hati-hati. Perhatikan keselamatan kalian. Baiklah. Plakatnya harus di tengah. Baiklah. Benar sekali. Sedikit ke kiri. Baiklah. Angkat sedikit lebih tinggi di sebelah kanan. Baiklah. Sempurna. Saling membantu adalah pesan yang baik. Jangan letakkan kursi terlalu jauh. Akan sulit bagi tamu untuk berbicara. Jangan terlalu dekat juga. Atau tamu tidak bisa bergerak bebas. Benar sekali. Semuanya cepatlah. Tuanku akan menyambut tamu di pintu masuk nanti. Biarkan aku. Shi Liu. Yuzhan, bagaimana progres di dalam? Kami hampir selesai.
Kami juga hampir selesai. Gantung sutra merah lebih tinggi. Hati-hati. Putau. Hei Tai, hati-hati. Superintendent Su. Suara petasannya sangat meriah. Benar kan? Nyonya menyuruh kami untuk membuatnya keras. Kalian semua harus menyiapkan semuanya dengan cepat. Aku akan periksa dapur. Kita tidak boleh membuat kesalahan. Baiklah. Terus aduk. Jangan berhenti. Jangan tambah terlalu banyak garam nanti. Semuanya. Hari ini adalah hari kantor kita dibuka. Kalian semua harus cepat. Iris tipis-tipis. Kamu juga. Iris tipis-tipis. Yo Kuan. Kamu adalah seorang sous chef. Berhenti melakukan semuanya sendiri. Biarkan saja para koki yang menangani ini. Chi, kemari. Bantu aku menggoreng sayuran ini. Baiklah, Guru. Chef Liu. Bayam merah boleh tidak? Bayam merah. Si harusnya kita pakai selada Cina. Tapi kita kehabisan. Jadi Nyonya menyuruh kita ganti ke bayam merah. Baiklah kalau begitu. Apa kata Nyonya? Pergi dan siapkan hidangannya. Guru lihat ini. Sup kura-kura lembut Cina yang bergizi. Dibeli pagi-pagi tadi. Sangat segar. Sangat bergizi. Tidak buruk. Apakah kalian semua sibuk dengan tugas masing-masing? Terima kasih atas kerja kerasnya. Tao Quan. Pembukaan kantor ini adalah acara besar. Tamu akan segera tiba. Dapur tidak boleh membuat kesalahan. Tenang saja, kami pasti tidak akan membuat kesalahan. Benarkah? Ya, kemari dan lihat. Bagus sekali. Kalian semua harus cepat. Cepat. Kembali bekerja. Kita sudah menunggu begitu lama. Kenapa mereka belum datang juga? Song punya koneksi dengan orang-orang. Ketika dia bilang tidak datang, tidak ada yang berani datang. Meski begitu, kenapa para tuan muda dan istri mereka juga tidak datang? Kukira kalian selalu bergaul dengan mereka. Kukira kalian dekat dengan mereka. Ternyata tidak lebih dari itu. Mungkin mereka tertahan oleh sesuatu. Tunggu sebentar lagi. Akhirnya kita keluar. Berada di bawah sinar matahari itu menyenangkan sekali. Makeupku hari ini bagus enggak? Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Bibiku Putri Yuan Ying. Mungkin yang mengirim undangan itu sendiri. Tapi Song sudah bilang dia nggak akan datang. Sebagai salah satu pejabat Kementerian Keuangan, aku seharusnya yang pertama nggak datang. Kamu bisa tinggal. Kita bukan dari Kementerian Keuangan. Kenapa kita nggak bisa pergi? Kamu salah paham. Aku salah satu pejabat Kementerian Keuangan. Kamu bagian dari rumah tanggaku. Jadi, kamu nggak bisa pergi. Aku benar-benar pengen kasih dia obat. Kukira dia seharusnya urus urusan resmi. Kenapa dia pulang jam segini? Kita hampir aja pergi. Kalau nggak kita pasti sudah pergi. Susah banget keluar rumah. Jangan-jangan kita tinggal. Berarti aku dandan percuma dong? Aku tahu. Kamu pengen ketemu teman-temanmu. Aku juga pengen menghormati Putri Yuan Ying. Tapi Song sudah bilang dengan jelas. Jadi nggak ada yang bisa kulakukan. Pengecut. Pengecut banget. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Tunggu. Bisa nggak kamu tutupin? Kamu nggak tahu Song itu menyeramkan. Jangan tabuan. Aku nggak pengen mukul kamu, tapi kadang aku nggak bisa menahan diri. Meskipun kamu mukul aku harus memikirkan keselamatanmu. Kalau Song berbuat sesuatu padamu, aku harus berjuang mati-matian untukmu. Tentu saja, mengorbankan diriku itu hal kecil. Kalau kamu sampai terluka itu masalah besar. Kamu harus tetap tenang. Jadi jangan pergi. Tapi Wei Wei merawatku dengan baik. Aku harus pergi. Bagaimana kamu bisa pergi sendiri? Ada banyak orang di sana. Kamu harus menghibur mereka. Bagaimana kalau kita tidak pergi? Kita bisa mengirim hadiah saja untuk menunjukkan niat kita. Bagaimana menurutmu? Tidak ada yang pergi ke rumah Seng kan? Tentu saja. Tidak ada orang di istana yang berani bertindak tanpa waspada terhadapmu. Aku akan melihat bagaimana dia akan mengatur pesta pelantikannya.